mengenai terutama saya mau minta pendapat untuk masalah pernikahan itu, terutama untuk para Pak Pendeta, boleh minta sarannya. Pernikahan dalam konteks apa? Iya, konteksnya apa itu? Begini, dalam konteks apa ya, perceraian gitu loh Pak Pem. Maksudnya boleh cerai atau enggak gitu? Begini, saya sudah berumah tangga itu kurang lebih 10 tahun, dan mungkin kami sering cekcok, sering ribut, sering ya sudah mungkin gimana ya, akhirnya kami pisah dulu untuk sementara. Perpisahan kami itu kurang lebih sudah ada udah adalah 2 tahun pisah rumah, tapi tiba-tiba saya dengar kabar kalau ternyata sudah suami saya sudah menikah lagi. Itu penuh, saya sering sekali dengar apa ya, saya sering sekali dengar ya dengan adanya lintas agama kayak gini sih, saya jadi lebih mengerti isi ayat Alkitab. Cuman yang saya lebih ini kan adalah menurut Pak Pendeta itu sendiri adalah itu isi dari Alkitab itu sendiri, apakah saya boleh menikah lagi atau bagaimana minta sarannya Pak Pendeta. Soalnya memang yang saya tahu dalam pernikahan Kristen tidak boleh lagi menikah, tapi secara pribadi saya sendiri pun juga setelah mengetahui hal seperti ini, isi-isi Alkitab, apalagi sering dengar roomnya Kak Elia, saya tercerahkan sekali. Itu minta pendapat dari Pak Pendeta sendiri langsung, saya itu harus kayak gimana. Soalnya secara pribadi saya sendiri pun juga dalam hal ini belum diberikan keturunan, itu bagaimana gitu loh Pak Pendeta, minta tolong masukannya menurut isi Alkitab gitu loh Pak, supaya menguatkan saya. Ya, silakan Pak Anggiat tanya dulu. Baik, saya agak ngeri ya karena ada yang profesor kita di sini ya. Jujur aja saya banyak belajar dari beliau ini, meskipun saya murid yang nggak dianggap. Karena memang saya belajarnya di Esra Toru Bible Class yang versi gratis Pak. Ya, jadi ya jadi materinya kita ya tentu banyak dari Bapak juga. Jadi makanya saya adalah murid yang nggak dikenal lah ya. Tapi jujur saja saya sudah apologet cukup lama, cuman nggak terkenal. Oke, saya mau tanggapin sedikit ya. Jadi firman Tuhan berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Ya, jadi orang yang sudah menikah itu sudah menjadi satu. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, orang yang menikah itu ketika dia menerima pemberkatan atau diteguhkan pernikahan kudusnya di gereja, itu ada suatu sumpah atau perjanjian yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Ya, di depan Tuhan yang Maha Tahu itu bunyinya, dan di hadapan jemaatnya yang berkumpul pada hari di mana pemberkatan itu diadakan. Nah, ketika itu dikatakan yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, itu intinya. Jadi konteksnya adalah pernikahan tidak boleh cerai sama sekali. Nah, tetapi ketika kita baca Matius pasal 19 ayat 9, seorang laki-laki tidak boleh meninggalkan istrinya dan kawin dengan perempuan lain kecuali karena zina. Nah, jadi di sini memang agak rancu ya, agak sulit karena memang awalnya bukanlah perzinahan yang terjadi, tetapi percekcokan sehingga pisah ranjang, sehingga ya salah satu dari kalian menjadi katakanlah menikah lagi, itu konsepnya pasti zina. Nah, jadi menurut saya dalam hal ini Ibu Sweet ya, yang pertama Ibu harus koreksi diri bagaimana sebenarnya cikal bakal persoalan itu, terlepas memang ada kelemahan Ibu. Kalau saran dari kami hamba Tuhan, Ibu nggak usah nikah lagi, nggak usah nikah lagi. Nah, itu dia saran kita ya. Tetapi karena memang zina ya, saya kok kasih peluang lah untuk Ibu. Tapi rancunya yang saya bilang tadi adalah itu udah melanggar ketentuan Allah. Nah, kalian sudah berpisah itu sudah berdosa dan melanggar. Tetapi Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 7 ya, mengingat bahaya perzinahan. Daripada ibu berzina, menurut saya ya ibu nikah aja, karena suami ibu sudah menikah lagi. Dalam hal itu dia sudah membatalkan sendiri
perjanjiannya di dalam pemberkatan nikah itu. Kira begitu ya, kalau ada yang kurang. Sebenarnya nggak ada kata cerai ya, yang Iya, ada itu saya mohon untuk Pak pembatalan. Budi lah untuk ini Kalau lebih kalau dikerahkan, menurut Pak. saya mutlak boleh menceraikan. Karena kalau masih pisah ya itu masih tidak apa-apa. Tapi pada waktu dia menikah lagi sebetulnya itu perzinahan kan sudah. Iya sudah. Ya. Dan sebetulnya orang itu bisa dituntut secara hukum dan masuk penjara loh. Karena menikahi orang-orang yang masih punya istri itu tidak bisa. Iya. Ya kecuali kalau dalam kalangan RT 6 saya tidak tahu. Tapi kalau dalam kalangan yang lain tidak bisa. Catatan sipil gitu masih terikat pernikahan, nikah lagi itu pidana loh. Iya. Jadi menurut saya mutlak ibu boleh menceraikan dan boleh menikah lagi. Puji Tuhan. Jadi Matius 19 ayat 9 itu memang sangat-sangat jelas. Itu memang Tuhan tidak menyenangi, Tuhan dikatakan membenci perceraian, tapi ini perkecualiannya ya. Matius 19 ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kata-kata kecuali karena zina itu berlaku untuk seluruh kalimat. Jadi kalau terjadi perzinahan, bukan hanya dia boleh menceraikan pasangannya, tetapi dia boleh juga menikah lagi. Itu kalau pandangan saya. Terima kasih Pak Budi. Sepertinya saya paham ya. Coba. Jadi kalau saya tidak akan menasihati orang yang pasangannya berzina harus mengampuni, harus terima kembali. Saya tidak akan itu. Saya langsung akan berikan pilihan, kamu boleh meninggalkan pasanganmu yang berzina itu, dan kamu boleh menikah lagi. Itu saya selalu berikan langsung sebagai pilihan. Ya. Shalom, saya mau klarifikasi. Saya itu sering sekali terjadinya percekcokan yang karena memang sering terjadi, maksudnya ya suami saya ini sering melakukan perzinahan, maksudnya ya biasalah main perempuan terus ya begitulah berzina, makanya sekali dua kali saya maafin, pas lebih dari 3 kali ya udah saya bilang kita pisah dulu karena memang ini udah nggak bisa, kamu udah nggak bisa berubah lagi begini, udah kami pisah dulu. Udah jelas itu. Dan ternyata dari dulu. dari keluarganya dia pun juga dan dari keluarga saya pun juga bilang kalau memang udah kayak gini udah pisah dulu aja. Kalau masalah ya memang dari keluarga saya memang tidak diperbolehkan perceraian, tapi ya untuk saat ini berpisah dulu. Tapi ya kami memang tidak, saya sendiri pun juga ya dengar kabar dia masih seperti itu, dan akhirnya memang dia benar-benar sudah nikah lagi gitu loh Pak Pendeta. Itu bagaimana Pak? Sedangkan saya Pasti boleh, kalau menurut saya pasti boleh. Tuhan, dalam arti gini, saya sering sekali scroll TikTok, ada salah satu pendeta yang bilang tidak boleh, mau berzina mau seperti apa tidak boleh. Saya jadi serba bingung gitu. Saya pengen melalui firman Tuhan aja, isi Alkitab Tuhan Yesus perintahkan itu saya seperti apa begitu Pak Pendeta. Karena ada pendeta 1-2 orang pun bilang walaupun suamimu berzina, walaupun apa, tidak boleh menikah lagi, begini begitu Pak Pendeta. Jadi saya bingung gitu. Dalam hati saya sendiri pun juga memang saya bagaimana gitu. Saya belum dikasih keturunan. Saya umur masih coba sedikit Ibu Sweet, by the way, Ibu ini mohon maaf dalam hal ini saya harus tanyakan, sinode Ibu di gereja apa sih? Saya HKBP. Oke ya, kalau HKBP nggak apa-apa, saya hanya mau tahu gitu ya, dogmanya gereja. Jadi gini, memang ada banyak ajaran ya, sampai di sini ini ada seperti itu. Iya. Ya, sebelumnya saya sampaikan, saya sinodenya di Aras Pentakosta. Iya. Tetapi doktrin saya 100% Calvin. Ya. Meskipun saya di Aras Pentakosta, ya mau tidak mau karena bapak saya dulu sudah merintisnya sejak awal, ya. Nah, tapi saya doktrinnya Calvin. Nah, di mana HKBP saya tahu itu 50% Calvin, 50% Luther ya. Nah, jadi ada perbedaan sedikit di situ, termasuk letak-letak mimbar dan seterusnya. Tapi bukan soal itu. Iya. Kalau memang inang di situ, saya tahu memang nggak boleh Iya. Dengan suatu dasar. Dan juga di kalangan Pentakosta banyak juga yang seperti itu, dikatakan walaupun suamimu seperti apa, walaupun bagaimana. Nah, jadi firman Tuhan tidak menghukum seseorang. Di sini ada pendeta yang seperti itu, anaknya yang paling tua, suaminya selingkuh dan menikah dengan perempuan lain sudah sejak 20 tahun lalu. Bapaknya nggak kasih dia menikah. Tahu nggak akibatnya? Iya. Anaknya si pendeta ini asik berzina aja, gonta-ganti laki-laki. Jadi yang Paulus katakan dalam Korintus 7 itu sangat jelas. Mengingat bahaya perzinahan, udah ambil satu
istri untuk satu orang laki-laki, ambil satu suami untuk seorang perempuan. Dan itu tentang ibu yang sudah pernah menikah. Pegangannya jelas. Dan puji Tuhan, karena memang saya pendapat dengan Pak Budi ya, di dalam doktrin yang sama. Kecuali karena zina. Jadi nggak boleh bercerai, nggak boleh kawin dengan pasangan lain, kecuali karena zina. Itu sangat jelas. Dan saran saya, nasihat saya untuk ibu, Ya. jangan terlalu banyak mengambil pandangan dari banyak pendeta. Karena pendeta itu punya terlalu banyak pandangan. Kalau ibu merasa Pak Budi Asali, saya sendiri, Kak Elia di sini cukup untuk pandangan ibu. Ya, kalau misalkan gereja tempat ibu sekarang beribadah tidak menganulir itu, silakan cari denom lain. Itu nasihat saya. Dan kalau ibu ada niat untuk menikah lagi, 100% boleh. Terima kasih. Saya kepengen nanti tolong DM saya ya. Iya. Dan nanti kita tukar nomor WA ya. Saya akan berikan tulisan saya, pembahasan saya, eksposisi tentang Matius 5 ayat 32. Jadi Matius 5 ayat 32 dan Matius 19 ayat 9 itu ya sejalan gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata kecuali karena zina dan sebagainya ya. Saya tahu pada waktu saya menuliskan bahan itu dan mengkhotbahkannya, saya tahu bahwa boleh dikatakan 95% pendeta di Indonesia ini melarang perceraian, tidak peduli terjadi perzinahan atau tidak ada perzinahan. Pokoknya dilarang secara mutlak. Tapi pada waktu saya membaca buku-buku tafsiran, terbalik total. Boleh dikatakan 95% buku-buku tafsiran yang saya pakai itu mengatakan pada waktu terjadi perzinahan boleh cerai, dan 95% dari yang membolehkan cerai membolehkan kawin lagi. Jadi dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa pendeta-pendeta yang melarang secara mutlak itu tidak pernah belajar buku. Dan kedua, mungkin ya, ini dia pikir kalau diizinkan cerai, maka nanti dia kehilangan jemaat. Bisa kehilangan salah satu sedikitnya, bisa kehilangan dua-dua. Tapi kalau diharuskan tetap tetap suami istri, akan tetap di gereja dia. Itu cuma tebakan saya ya. Tapi itu memungkinkan bagi saya. Dan di samping itu, hal yang lain yang seringkali jadi keberatan dari orang-orang adalah kalau kita menceraikan itu kok kita tidak mengampuni. Loh, mengampuni itu harus. Jadi ibu harus mengampuni suami ini atau mantan suami ini, tapi tidak menerima dia kembali sebagai pasangan hidup. Jadi seperti ini ya, saya ini seorang bos, lalu ada seorang pegawai yang bolak-balik datang terlambat, mencuri lah, ini itu segala macam. Apakah saya tidak boleh memecat dia? Loh, kalau saya memecat dia, apakah saya tidak mengasihi dia? Loh, saya harus mengampuni dia. Tapi saya boleh memecat dia. Jadi saya mengampuni, tapi saya tidak mau tetap menerima dia sebagai pegawai, karena dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi DM saya, nanti saya berikan tulisan lengkapnya, bisa dibaca sendiri. Argumentasi saya sangat kuat. Iya. Oke. Terima kasih buat Pak Pendeta Budi Asali, Pak Pendeta Antiat, dan Kak Elia dan semuanya. Semoga ini menjadi pencerahan buat saya. Tuhan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih Kak Elia. Beruaha doinang. Aku berusia Gian. Oh ya, salam kenal. Iya, kan satu lagi kan itu yang saya takutkan, Amang, karena ada yang bilang pernikahan yang kedua adalah perzinahan. Waduh, itu yang saya takutkan. Kalau saya menikah berarti saya seumur hidup, kan kita maunya menikah itu udah seumur hidup, berarti saya seumur hidup berzina dong gitu kan. Itu yang saya takutkan, itu yang saya pikirkan gitu loh, Amang. Jadi ya, saya itu terbalik dia. Amang. Itu terbalik. Jadi yang zina seumur hidup suamimu, karena dialah yang mengkhianatimu. Iya. Jadi kamu itu di pihak korban. Iya. Cuma Yang membatalkan repotnya nanti dia itu yang mau misalnya dapat calon suami, mau minta diberkati. Gereja mana yang mau memberkati itu yang jadi masalah. Kalau mereka punya pandangan nggak boleh cerai mutlak, nggak akan mau dia memberkati jadinya. Nggak mau memang. Dari pihak KBP saya tahu begitu. Oh ya.
Iya. Tapi itu. kalau saya mau memberkati. Iya, tambah. Kalau kasusnya, Ibu stay di kalau mana, Ibu? kasusnya seperti itu loh ya. Iya. Aku HKBP di daerah Tangerang, Amang. Dekat sama Pak Budi. Oh, Saya di Surabaya. Ya sama-sama di Jawa, aku di Riau. iya, iya. Cuma gereja saya punya ya semacam Ada cabang lah di sana. aturan bahwa pemberkatan itu sedikitnya salah satu itu mesti anggota. Kami tidak mau kalau memberkati pernikahan dari dua orang yang kami dua-dua tidak kenal. Kalau dua-dua tidak tahu ya seperti ini sudah ada yang menikah atau lalu saya memberkati pernikahan lagi, saya yang bisa dituntut loh. Jadi ya harus sedikitnya sudah jadi anggota gereja kami itu 6 bulan begitu salah satunya atau dua-dua, nah itu baru boleh. Oke. Terima kasih untuk pencerahannya untuk Pak Pendeta semuanya. Buat Kak Elia juga tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya memang banyak pandangan masalah itu. Cuma kalau dari saya mungkin lebih kepada, kalau pembahasan saya itu bukan perceraian ya, tapi bahasa saya itu adalah pembatalan janji nikah. Jadi kan kalian berjanji untuk bersatu, tapi kemudian dia mengkhianatimu. Nah itu harus dirundingkan bersama-sama dan kalian batalkan itu secara sepakat. Sehingga kalian tidak lagi diikat di dalam pernikahan yang kudus itu. Relasi itu tidak ada lagi. Tapi janji yang telah kalian ikrarkan di hadapan Allah itu kalian batalkan. Tak putus. Nah masalah kamu mau nikah lagi, mau itu lagi, itu pertimbanganmu ya. Gitu. Tapi kalau dia sang suami itu tidak mau diajak bicara, gugat melalui pengadilan. Iya betul, secara hukum saja. Iya. Tuh, ya itu mungkin solusi yang bisa diberikan. Pak Budi dan Indo udah lebih berpengalaman, tapi saya itu lahir dari keluarga yang bercerai. Mama bapak saya itu bercerai. Oh, jadi saya, ya. Iya, saya nggak mau itu terjadi lagi gitu loh. Saya. Untung Kak Elia nggak nangis tadi ya. Anaknya itu yang kasihan Pak, sama seperti saya. Iya, memangnya. Gitu. Jadi nakal. Anak yang lahir dari orang tua bercerai itu ada yang kurang pembapaan, ada yang kurang kasih ibu. Jadi anaknya kasihan. Saya seperti itu. Gitu. Memang mama saya yang ninggalin papa saya. Jadi mama saya yang berjinah begitu kan. Tapi ya. Jadi saya nggak mau itu terjadi gitu aja. Iya. Itu yang saya takut. Oke lah. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.